Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afla Falahani. Di sini saya akan membahas materi tentang audit siklus persediaan dan pergudangan, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih mendalam subtopik tentang audit akuntansi biaya. Yang pertama yaitu audit akuntansi biaya. Pembahasan mengenai audit akuntansi biaya dimulai dengan transfer internal aset dari bahan baku ke barang dalam proses ke persediaan barang jadi. Kita juga akan berfokus pada sistem dan pengendalian yang berhubungan dengan transfer biaya persediaan yang diperhitungkan dalam catatan akuntansi biaya. Sistem dan pengendalian akuntansi biaya milik perusahaan yang berbeda lebih bervariasi ketimbang banyak bidang audit lainnya karena sangat beragamnya item persediaan dan tingkat kecanggihan yang diinginkan oleh manajemen. Selanjutnya yaitu pembagian audit akuntansi biaya. Di dalam audit akuntansi biaya terdapat dua pembagian, yaitu yang pertama pengendalian akuntansi biaya dan yang kedua yaitu pengujian akuntansi biaya. Yang pertama, pengendalian akuntansi biaya atau cost accounting records adalah pengendalian yang berhubungan dengan pemrosesan yang mempengaruhi persediaan fisik dan penelusuran biaya terkait dari saat bahan baku diminta hingga produk selesai dibuat dan ditransfer ke penyimpanan atau gudang. Yang kedua yaitu pengujian akuntansi biaya. Konsep untuk mengaudit akuntansi biaya persediaan tidak jauh berbeda dengan yang dibahas untuk siklus transaksi lainnya, yaitu memahami pengendalian internal dalam sistem akuntansi biaya, menilai risiko pengendalian yang direncanakan, menentukan luas pengujian pengendalian, serta merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Selanjutnya yaitu pengendalian akuntansi biaya. Dalam pengendalian akuntansi biaya terbagi atas dua kategori luas. Yang pertama yaitu pengendalian fisik dan yang kedua yaitu pengendalian terhadap biaya terkait. Yang pertama, pengendalian fisik yaitu untuk mencegah kerugian akibat penyalahgunaan dan pencurian. Perusahaan dapat melakukan pemisahan tugas dan membatasi akses ke area penyimpanan menggunakan dokumen yang dipranomori untuk mengotorisasi pergerakan persediaan. Permintaan persediaan harus berdasarkan otorisasi yang layak. Yang kedua yaitu pengendalian terhadap biaya terkait, di mana pengendalian tersebut bermanfaat karena menyediakan catatan persediaan yang ada di tangan, menyediakan penggunaan bahan baku dan penjualan untuk mereview item atau bergerak lambat, menyediakan catatan untuk mempertanggungjawabkan apabila ditemukan selisih antara perhitungan fisik dan jumlah tersaji. Selanjutnya yaitu pengujian akuntansi biaya. Di dalam pengujian akuntansi biaya terdapat 4 aspek yang diperhatikan audit, yaitu yang pertama, pengendalian fisik, yang kedua, dokumen dan catatan untuk mentransfer persediaan, yang ketiga, file induk persediaan perpetual, dan yang keempat, catatan biaya per unit. Yang pertama, pengendalian fisik. Pengendalian fisik yaitu auditor melakukan pengendalian fisik dengan memeriksa area penyimpanan, meminta kustodium persediaan menjelaskan tugasnya. Jika pengendalian fisik sangat tidak memadai, auditor harus memperluas observasi pengujian persediaan fisik. Yang kedua, dokumen dan catatan untuk mentransfer persediaan, di mana auditor tertuju untuk memverifikasi transfer persediaan dengan harus memahami pengendalian internal klien, melaksanakan pengujian pengendalian atau pengujian substantif atas transaksi untuk menguji tujuan audit. Yang ketiga, file induk persediaan perpetual, di mana reliabilitas file induk persediaan perpetual mempengaruhi penetapan waktu dan lingkup pemeriksaan fisik persediaan oleh auditor. Yang keempat,
catatan biaya per unit, di mana keakuratan catatan sangatlah penting untuk menyatakan secara wajar persediaan. Auditor harus memahami pengendalian internal dalam sistem akuntansi biaya, melakukan verifikasi internal. Auditor harus merancang pengujian yang sesuai untuk mengurangi pengujian substantif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.